comeback, ya kan? Akhirnya dari sekian dekade, sekian dekade dengan berbagai rencana dan niat yang tak kunjung terlaksana, akhirnya malam ini kita coba trial ya. Kita coba trial program podcastnya Propaganda. Namanya menarik sekali ya, provokatif. Ya, benar. Provokatif banget nih kita di program propaganda. Apa itu propaganda? Yang jelas kalau lu semua selalu stay tune di program ini, lu bakal tahu kemana sih sebenarnya arah dari program propaganda ini ya kan? Iya, benar. Nah, sebelum jauh, gue coba pengen kenalin diri dan kawan-kawan juga. Gue sendiri Lucky. Di sebelah kiri gue Ada Yudi. Yudi. Apa kabar Bung Yudi? Alhamdulillah baik, Bang. Baik, alhamdulillah. Gimana Bung Ganda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Nah, ini kayaknya ada hubungannya nih antara nama program sama nama aslinya. Nama aslinya ya. Apa hubungannya nih? Apa jangan-jangan nanti dia ownernya lagi nih? Nah, benar. Iya gak sih? Ya, kita perlu tahu Ini ya. juga penasaran Ya. apa sih hubungannya nama ganda dengan programnya propaganda gitu kan. Pengen tahu nih. Kok bisa muncul namanya menjadi propaganda? Nah, kemana tuh arahnya? Propaganda memiliki Filosofi. filosofi Ya. sekian nama-nama yang saya ajukan ke tim dan mental-mental nama yang lain dan akhirnya propaganda yang dipilih. Kenapa bisa sampai punya ide sampai mencetuskan nama propaganda tuh dari mana awal idenya? Propaganda tersebut adalah memiliki arti yang sedikit unik, Nah, apa itu? sedikit provokatif, Provokatif. Dalam kata Pengertian. arti mudah diingat dari mudah orang. diingat. Oke. Karena udah familiar kali Iya, ya. familiar ya. Benar. Jadi saya dan tim mencoba untuk membuat nama brand propaganda Vincar. Propaganda. Nama band? Brand, Oh, brand. Salah. nama band. Sangkain Iya. gua nama band. Ini sebenarnya basic fotografi apa musisi Musisi, sebenarnya? iya. Nah, itu kan tadi apa namanya bagaimana nama propaganda itu muncul dan harapannya apa sih dari brand propaganda itu sendiri? Sebelum menjawab pertanyaan tadi itu siapa-siapa aja yang ada di artinya tim yang ada di propaganda ini Yang terlibat. yang terlibat. Sebenarnya propaganda itu adalah turunan dari timnya dokumentasi dari Zoro Outbound. Oh. Kalau udah pada dengar Zoro Outbound, Nah, menarik. Menarik. Ini menarik nih. Bentar, barusan nyebut nama Zoro. Zoro Outbound. Iya, Zoro Itu kok nama kayaknya apa nggak asing Nggak ya? asing, Nggak asing buat kita ya. Nggak asing. Apa itu Zoro Outbound, Bang? Zoro Outbound bergerak di dunia experiential learning. Kalau rekan-rekan yang sudah tahu, yang belum tahu experiential learning, experiential learning gitu ya. Namanya Iya. juga susah disebut. Betul. Iya. Experiential Wajar ya, learning atau wajar. disingkat IL ya. Wajar. IL. Kita sebut IL aja. IL. Ah. Bukan orang Inggris ya kita ya. Wajar. IL, IL. Apa ya? Bahasa kita ini kesilu. Oh, kesilu. Bebulet lidah. Nah, belipat lidah. Nah, kembali lagi Zoro Outbound menarik nih ya. Sebelum jauh ke ke propaganda nih. Zoro dulu juga kayaknya patut kita perkenalkan nih. Artinya Zoro nih merupakan history mengapa sampai akhirnya keluar nama brand propaganda. Itu ternyata terlahir dari unit-unit kerjanya Zoro Outbound ya. Zoro Outbound sendiri nih kebetulan saya juga support di dalamnya. Masuk tim berarti ya, Mas ya? Iya. Jadi nggak ada salahnya kita bakal kenalin Membahas ya. apa itu Zoro Outbound. Zoro Outbound ini adalah sebuah provider outbound berbasis secara keilmuan dari experiential learning. Itu dimana kita Zoro Outbound ini meng-arrange provider yang biasa meng-arrange kegiatan-kegiatan
outdoor pastinya maupun indoor, tidak menutup kemungkinan dengan basis experiential learning. Artinya bagi mereka klien-klien Zoro Outbound ini ketika memakai jasa Zoro adalah bagaimana program mereka terlaksanakan melalui metode experiential learning yang kita suguhkan ke mereka. Seperti itu kan ya? Nah, oke, jadi kawan-kawan juga harus tahu Zoro Outbound untuk lebih tahu tentang kegiatan-kegiatannya mungkin bisa langsung googling ya, ataupun bisa ke akunnya Zoro Outbound, akun IG-nya IG. Zoro Outbound, kemudian YouTube. juga ada, kemudian Facebook juga ada. Nah, pokoknya banyak banget. Dari situ kalian bisa lihat bagaimana dan apa-apa aja sih yang bisa digarap oleh Zoro Outbound seperti itu. Nah, kembali lagi Ke propaganda lagi. Kita nih. Propaganda kita. Kita kan pertama membahas propaganda, Iya, bukan Zoro. Zoro Betul. hanya terlibat. Iya. Istilahnya. No. Zoro merupakan bagian dari Bagian. story Oh. kenapa propaganda ini Propaganda. lahir. Oh iya. Sudah Bung diterangkan Ganda. dari Bung Luki tadi bahwa Zoro Outbound memiliki unit-unit seperti dokumentasi, medis, serta dan lain-lain, konsumsi. Dan saya kebetulan ditunjuk dari teman-teman dari tim Zoro Outbound, ada bertiga, yaitu Bung Luki sendiri bersama Kak Roy sebagai manajernya ya. Direktur Ya, direktur utama. Jangan Roy. sampai salah tuh. Ya, direktur Nanti utama. komplain dia. Direktur Iya. utama. Benar. Dan tim marketing ada Bung Ansori. Ansori. Ya, yang pertama turunan dari unit-unit dari Zoro Outbound itu sendiri. Kebetulan Oke. saya yang memegang untuk Dokumentasinya. dokumentasi serta Akunnya. saya dibantu oleh beberapa teman seperti Bung Yudi sendiri. Oke. Awal-awal saya dokumentasi ada Bung Dede. Oh iya. Ya, Bung Dede. Si Dede masih support sampai hari ini atau enggak? Bung Dede itu sendiri support, tapi Masih. karena ada kesibukan masing-masing jadi jarang untuk komunikasi untuk bergabung di propaganda, dan ada kesibukan sendiri. Oh, dan setelah dia sibuk muncullah sosok Bung Yudi. Bung Yudi yang sampai hari ini kali ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Insya Allah ya. Insya Allah kami Insya Allah. sekarang ada orang baru, Siapa? Mas Agung. Iya, Oh. Mas Agung. Ada Mas Agung. Tadi kembali lagi ke pertanyaan. Program apa yang bakal disuguhkan oleh propaganda nih? Program podcast tersendiri ya. Program podcast yang bakal hadir di tengah-tengah per YouTuber dan apa namanya ya? Tren saat ini. Program seperti apa sih? Untuk propaganda sendiri di program podcastnya. Oh, untuk di podcastnya sendiri nantinya propaganda ini akan menghadirkan sesosok para praktisi di bidangnya masing-masing, Mas. Oh. Itu sih. Jadi kalian ini konsepnya adalah mungkin aku bisa kasih kesimpulan, boleh ngambil kesimpulan bahwa propaganda ini konsepnya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, bermitra dengan narasumber-narasumber dengan berbagai topik yang mereka miliki sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas mereka gitu ya. Ya, betul, Mas. Betul sekali. Betul. Nah, rada belok dikit nih. Bung Yudi sendiri gimana kalau pas selama bergabung di propaganda ini, setelah support di propaganda, Oke. ada nggak mungkin pengalaman ataupun hal-hal yang menarik yang bisa kita dengarkan gitu? Ya, terima kasih buat Mas Luki sama Bung Ganda ya telah mempersilahkan saya buat ya menjelaskan tentang propaganda. Dan saya juga istilahnya baru terjunnya di sini. Dulunya juga sama, saya masuk ke tim Zoro juga, Mas. Saya dulunya di Zoro, masuk ke Zoro itu dari tahun 2014 kalau nggak salah ya. Benar nggak? Benar nggak Mas Luki? Ya. Sebagai ini? Seingat saya sih ya kurang Iya, lebih di tahun kurang segitu lebih lah ya. Nah, dulunya saya sebagai tim medis, kemudian
berlari, istilahnya terjun lagi ke pasir, kemudian Bentar, mungkin kawan-kawan di luar sana nggak semuanya juga paham fasil. Fasilnya adalah apa sih? Fasilitator bukan? fasilitator. Oke. Fasilitator. Jadi baru-baru ini saya membantu Bung Ganda. Itu juga disuruh sama teman-teman dari tim Zoro juga. Memang niatan atau memang nggak sengaja? Nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi ya backup sistem gitu Iya, lah ya. backup lah istilahnya, karena tergantung ya Mas ya. Kita kan pesertanya ini nggak bisa ditebak nih, peserta outboundnya itu. Jadi Bung Ganda ini sendirian di tim dokumentasi. Tim dokumentasinya Ya, Joro. tim dokumentasi Zoro, jadi saya ngebantuin. Oke. Ternyata hasilnya itu ya pertama sangat jelek lah Mas gitu. Ya, jujur. Bentar. Iya. Kurang proper, Bentar. Mas. Kurang proper ya? Iya, dikatakan ya kurang inilah, nggak enak dilihat lah istilahnya. Ya mungkin di situ dia belajar kali. Iya, di situ saya belajar, saya tanyain ke ownernya atau ke Bang Gandanya juga, saya tanyain gimana, baru di situ saya lebih fokus lah istilahnya. Oke. Gitu. Menarik juga ya. Iya. Dari yang basicnya kesehatan gitu kan, Ah. tim medis. Kok bisa jadi tim medis di Zoro? Emang basicnya apa bang? Alhamdulillah ya Mas ya. Kebetulan saya tamatan dari keperawatan juga. Oke, menariknya Gitu. berarti Bung Yudi ini adalah basic keilmuannya adalah keperawatan Ah, seperti itu. keperawatan. Kemudian ketika masuk di dunia, artinya ketika support di Zoro, ternyata memang jiwa apa ya, multitaskingnya Ya, alhamdulillah. luar biasa ya. Multi. Seorang Yudi gitu yang memiliki banyak skill, bisa support di sana sini ya. Alhamdulillah Mas. Bisa bantu lah. Jasa sedot WC bisa mas? Oh, kalau itu saya belum mendalami Mas. Belum mendalami. Belum. Iya. Iya. Kalau itu tuh kayaknya ada kawan satu lagi. Ada nanti Yang kita, tinggal di lintas timur. benar nanti Itu menarik itu. nanti kita undang dia. Ya. Nanti kita undang, rambutnya panjang gitu ya. Oke, kasih kisi-kisinya dulu. Rambutnya panjang. Terus bahasa Inggrisnya wow. Luar biasa bahasa Inggris. Oh iya kak? Iya. Itu Boleh dia itu multi talenta juga itu. Multi talenta? Iya. Selain daripada bahasa Inggris apa? Kita lihat aja nanti ya. Oh, oke. rahasia. Rahasia. Oke, masih Ya. kita simpan dulu nih pemirsa, simpan dulu, jangan sekarang, Jangan, buru-buru nah. banget. Nah, kembali lagi ke Bung Ganda. Bung Ganda kan tadi setelah propaganda ini lahir dan secara apa ya, secara kayak natural aja mungkin circle-nya support seperti itu dan kembali ke apa namanya konsep podcastnya tadi adalah ingin memberikan sebenarnya selain daripada intinya sih lebih berkarya kali ya, Bang? Ya, Bung ya. Lebih berkarya ya, mungkin dengan mediumnya podcast. Dengan mediumnya podcast ya ini salah satu dari mediumnya propaganda untuk memilih jalur melampiaskan atau mengeluarkan kreativitasnya propaganda ya. Nah, menarik. Nah, jadi pemirsa, propaganda seperti yang kita ceritakan tadi adalah sebuah tim kerja dengan basic fotografi dan videografi, ya kan? Artinya tim dokumentasi deh. Nah, jadi buat pemirsa juga, khususnya kota Pangkal Pinang dan umumnya Bangka Belitung, jika ingin menggunakan jasa propaganda, nah ini endorse nih, harus ada MOU dong. Iya, Ah, benar. benar nggak sih? Benar. Harus ada itu. Iya loh, ini Benar. nggak sembarang ngecap Ya, ini. Iya. Mm-mm. Harus ada. Gimana bisa kali Bung? Hitung-hitungannya nanti ada itu. Pasti. Bisa langsung hubungi ke nomor kontak di bawah Di ini bawah ya. ini ya. Di bawah ini nih. Ini Nah, buah nanti cek. karpet. Boleh dilihat IG-nya juga, Mas. Boleh. Ada. Oh, ada akun Ada, IG-nya? Ada. Iya, ada. Hari gini nggak pakai IG. Waduh, gimana ya? Iya. Enggak zamannya. Nah, sedikit intermezzo nih. Kita cerita apa ya? Ada nggak sih dari pengalaman-pengalaman Bung Yudi maupun Bung Ganda gitu selama berkegiatan bareng? Ya kebetulan syukurnya alhamdulillah
saya masih diberikan dari circle-circle yang lumayan nyaman gitu dari pihaknya Zoro sendiri maupun sekarang lahirnya propaganda dari tim dokumentasi sendiri. Kebetulan orang-orangnya cukup nyaman, asik semua orangnya mas. Asik itu ya. Asik. Semuanya tuh. Iya mas, Waduh, semuanya mas. peres. Enggak mas, saya jilat dong. Semuanya ya, kalau ada pertikaian wajar, namanya juga tim ya. Dinamika Bang ya. Dinamika. Kalau di propaganda sendiri karena masih baru dan kita juga ya Bung Yudia masih tahap belajar lah istilahnya. tahap itulah belajar. tahap meningkatkan kualitas foto ya. diri ya. Wih. Luar biasa Bang. Luar biasa ya Bung Banget. kata-katanya. Iya. Makin malam. Cuman ada pengalaman pahit kemarin sekitar 2 minggu kemarin mas, kita apa itu? yang kita dokumentasi dari Pelindo di SMK 3 Oh Pangkal Pinang, iya di yang Grimaya. 2 jam itu ya. Ya yang 2 jam. Ah. Kita kebetulan Bung Yudi diberi mandat Buat untuk Rekod nge-record suara suara ya mas. Ah, Itu suara. iya. Oh, jadi kalau di lapangan tuh yang bagian video ataupun visual gitu Bung Anda. Iya. Kalau Bung Yudi lebih ke audionya gitu ya. Audio bisa. Iya kan, job desk-nya gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Menarik kayaknya nih. Dari audio, terus audionya sudah diwanti-wanti sama ada tim Project manajernya. project manager. Oke. Sudah kami wanti-wanti sama Bung Yudi, cek lagi perangkatnya, usahakan tidak ngedrop gitu untuk mic-nya. Ternyata selesai acara, apa yang terjadi? Iya, Suaranya zong. suaranya. Dan itu Suaranya Bung Yudi zong. seharian dibully. Iya. Ya, Ya begitulah tim propaganda itu. Kalau kita salah sedikit, 1 hari full pokoknya. Oh, Habis. gitu dapat reward ya. Makanya kita di situlah kita belajar. Jadi jangan sampai salah lagi kayak kemarin gitu. Oke, jadi benar sih, sepakat kata Bung Yudi, artinya setiap pengalaman gitu kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar gimana caranya pengalaman ini mengajarkan ataupun menunjuk kita untuk bisa bekerja lebih baik lagi benar. gitu ya. Oke, itu berarti dari kejadian itu audionya blank sama sekali atau gimana? Enggak, ada satu kamera yang bisa nangkap suaranya itu. Alhamdulillah. Waktu itu pakai ya soundnya rada besar lah istilahnya. Oke. Untungnya ada sound system saat ada. itu ya. Ada sound system yang ngedukung lah istilahnya. Nah, Jadi- berarti ada satu unit kamera yang bisa menangkap Ada. audionya. Iya. Itu masih layak nggak, Bang? Alhamdulillah masih diakal-akalin aja. Oh, sama gitu. Tim editor. Di belakang layar berarti Nah, ya. Tim editor yang mancing karena saya juga udah drop pas itu. Drop dan Oh, berarti kena mental dia, Bu. Nah. spot mental lah istilahnya. langsung terdiam dan membeku itu. Menarik sekali. Tapi sebenarnya kawan kita yang namanya Ansori ataupun kata kawan-kawan ini Asun Sasongko atau apalah, itu adalah kawan yang menurutku secara pribadi adalah brilliant lah. Ya. Artinya dari Ansori inilah sebagai katakanlah simpul perekat bagi kawan-kawan yang tadinya tidak saling mengenal, akhirnya melalui Ansori kawan-kawan dapat saling mengenal, membentuk sebuah jaringan kerja seperti itu ya, dan jaringan perkawanan. Ya. Ya, tapi luar biasa memang yang namanya Ansori ini adalah seperti ikon di brand Zoro sendiri. Ya, kenapa? Ya karena memang secara aktual di lapangan beliau adalah orang yang luar biasa Ya, sih ya. benar. Nah, menarik ya, menarik. Nah, Kita lanjut nih, Bung Yudi. Iya. Tadi kan penjelasan tuh dari Bung Ganda ya. Ada kesan-kesan ketika di lapangan terjadi something dan kata dia adalah ada sebuah ya katakanlah accident ya. Iya. Terutama di audionya saat pengambilan di sebuah event SMK 3 yang kalian lakukan.
Dan kalau dari Bung Yudi sendiri ada pengalaman apa nih yang bisa diceritakan ke kawan-kawan nih? Oke, Mas. Ada sih pas momen istilahnya peserta banyak ya. Kita sering miskomunikasi di situ. Untungnya istilahnya ada siapa? Si Ansori tadi bisa nge-backup misal foto atau video dia yang ininya ngebantuin juga. Kemudian kayak di mana bukan Tanjung Pesona, Batu Bedaun. Pas Bung Ganda nggak ada, ya saya sendiri. Rupanya emang ya istilahnya capek juga kalau sendiri ya istilahnya. Jadi minim SDM kadang-kadang di lapangan gitu ya. Minim. Oke, sekarang ketika di circle-nya Zoro nih, kayaknya banyak pengalaman dari Zoro juga kan? Zoro, alhamdulillah. Di kegiatan-kegiatan Zoro yang sebanyak itu, ya kan? Zoro gitu loh. Hai. Iya, kalau di Zoro istilahnya yang kita nggak tahu bisa tahu istilahnya. Terus kita juga bisa bertemu sama Banyak orang ya banyak pasti. orang, Iyalah, gitu. namanya juga main Eh, kelompok ya. jadi kita di situ kita lihat bener ya karakter manusia ini beda-beda. Oke, menarik. Makin Ya. dalam. Istilahnya jadi karakter dari teman juga bisa kita nilai istilahnya. Dari peserta juga bisa istilahnya. Ya banyak lah yang positifnya kalau gabung sama Zoro itu. Coba. Selama ini belum ada yang negatif kok. Oh iya kah? Belum. Sejauh Belum ada ini yang aman-aman aja ya. aman-aman aja. Oke, satu pertanyaan Fine aja lagi kita. buat Bung Yudi. Kejadian yang paling susah dilupakan gitu loh di Zoro. Terserah lah itu. Apakah kejadian lucu, kejadian yang mungkin harus emosional sesama tim ataupun klien atau accident apalah gitu yang ataupun yang apa ya, yang sekiranya membekas. Ya. Kalau kejadian yang marah-marah nggak ada. Udah istilahnya habis-habis itu aja. Nggak berlanjut istilahnya. Kalau yang lucu banyak dari teman, dari peserta. Terus yang nggak bisa saya lupain Oke, spesifik yang dari kawan aja dulu. yang dari kawan. Gimana ya? Yo, coba inget-inget. Pasti ada lah dari sekian banyak kegiatan Zoro gitu ya. Jahilnya sih. Jahil antara fasilitator. Fasil. Oke, Antara jahil yang fasil. bagaimana? Contoh. Saling ngejek. Itu biasa. Spesifik ngejek yang gimana Gimana gitu. ya? Kalau Yang kayaknya yang terakhir tuh menarik. Yang kawan kita yang beralamat di Lintas Timur itu. di event terakhir Ya, itu. Kalau nggak ada dia nggak rame. Enggak rame. Asli. Dia itu kalau di Zoro itu istilahnya badutnya Zoro. Iya benar itu. Itu badutnya Zoro. Kalau nggak ada dia sepi ya. Oh, artinya dia itu menghibur. Menghibur. Namanya juga badut Iya. dong. Menghibur Kalau dong. tidak, Oke, nah kejadian terakhir tuh gimana? Kayaknya berkesan itu. Yang di kegiatan terakhir, kayaknya apa terakhir. handphone ya? Iya. Gimana? Itu hampir saya gerendain dia. Iya jujur. Gimana? Gimana ceritanya? Jadi kata teman saya Sampai itu. digerindain loh. Iya. Jadi kata teman saya ya, yang ngumpetin handphone dia itu si Ansori tadi. Oh, jadi ceritanya ini kita kasih inisial dulu ya. Iya. Kawan kita ini inisialnya R. Iya. Ya kan, inisialnya R. Kenapa kok tiba-tiba diumpetin? Gimana kronologinya? Dia itu gimana ya? Dia tuh sering pokoknya 3 kata ya itu nggak bisa dijauhin dari dia. Apa itu? Menumpah. Terus apa lagi Bung Ganda? 2 memecah Memecah. memecah. kebuntuan bukan? Bukan. Bukan. Memecah barang lah. istilahnya. Menumpah, memecah sama Mematah. iya, mematah bisa mematah. Oh. Pokoknya Mengatakan argumen bukan? Oh, bukan, ya? bukan. Mematah media-media Zoro itu habis pokoknya. Sama Iya dia. kan? Sampai Iya. segitunya dia. Iya. Ini ada unsur
unsur apa namanya? Batin udah itu. Hah? Udah batin. Gak bisa dihilangin itu. Maaf. Udah kebiasaan. Sorry. Untuk kawan kita yang berinisial R, tenang dulu. Ini baru ya. Udah. Woles. Itu udah makanan sehari-harinya. Pokoknya dalam satu hari itu wajib itu dari 3 poin. Dari 3 itu harus 1 yang dilakuinnya. Oh, minimal ada 1 Minimal dari aja 3 ada. poin. 3 poin itu. Itu yang nggak bisa saya lupain. Oke, kita ulangi nih. Yang Mematah, pertama. mematah. Oke, yang kedua Apa? Menumpah. menumpah, dan yang ketiga Apa lagi Bung Anda? mematah. Udah udah. mematah, menumpah, Memecah. memecah. Oke, itu maksudnya apa yang dipecahin, apa yang dipatahin, apa yang ditumpahin gitu. Ya boleh Bung Anda. Apa ya Bung Anda? Mm-mm. Bung Anda yang sering lihat Kejadian gitu. kejadian unik gitu, yang nggak ada yang di tim lain, ada di tim Zoro itu. Boleh Bung Anda? Silakan Bung Anda. Sorry. Ini harus diluruskan. Ini bukan lebih ke oknum ya. Lebih ke oknum ya. Iya. Ini harus digaris bawahi Iya. kawan-kawan nih. Oke. Mungkin dari ini menarik sih. Dari Bung Ganda mau nambahin nggak dengan kawan kita yang berinisial R tadi? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Nah, itu klasik banget tuh. Klasik, suka diucapkan dengan kata-kata. Terus manusia Unik ya. unik Nah, sisi unik apa yang ada di dia tuh? karena sisi unik bagi saya, dia itu mempunyai banyak dia menganggap diri dia itu banyak gitu. Ada 1, 2, 3. Jadi di kalangan si ini dia bersifat Maksudnya seperti ini. gini, maksudnya dia itu punya kepribadian yang banyak. Ya, betul. Oke, diantaranya Di antaranya Ada R1, ada R2, iya, ada R sebenarnya. R sebenarnya. Gitu dia. Iya. Jadi misalnya masuk ke circle ini R1, Oke. masuk ke circle ini R2 misalnya. Circle ini R sebenarnya. Nggak tahu yang mana yang sebenarnya, yang mana yang R. Perasaan sama semua itu. Nggak ada bedanya itu. Nggak Jadi kawan kita tuh menarik banget ya yang berinisial R. Beliau itu memiliki apa ya? Bisa dikatakan multidimensi ya. Talenta lah. Oh, multi talenta Iya, juga. talenta juga dia itu. Memiliki banyak kepribadian di mana dengan berbeda circle berbeda pula kepribadiannya. Iya, beda. Jadi gini, Mas. Nunggu dia aja. Dia yang menjelasin benar apa enggaknya. Oke, istilahnya. Ya benar enggak? benar. Sepakat. Boleh. Klarifikasi ya? Iya. Klarifikasi. Klarifikasi. Oke. Jadi biar netizen yang di rumah ini nggak penasaran. Oke, Ya kawan kita Nah. yang berinisial R Ditunggu ya. ditunggu kehadirannya di podcast propaganda yang pasti, ya Iya, kan? betul. Kawan-kawan juga di sini sudah banyak asumsi nih, persepsi tentang Anda, Mr. R. Kita tunggu di sini. Manusia. Dan istilahnya. ditunggu juga klarifikasi apakah statement-statement dari kawan-kawan ini memang sebetulnya real atau memang sekedar Omong asumsi. kosong. Omong kosong doang. Iya, ditunggu klarifikasinya ya. Itu bisa jadi clickbait, Mas. Klarifikasi Mr. R. Iya. Mr. R. Episode- Oke, masukan buat kayaknya seru nih buat episode selanjutnya nih. Nah. Judulnya adalah apa ya? Klarifikasi Mr. R. Mr. R. Oke. ya. Menarik, Oke. menarik. Siapa dia Mr. R? Kita tunggu tunggu nanti. aja. Oke, kita tunggu di episode selanjutnya. Baik, pemirsa, kita tunggu bagaimana penjelasan dari Mr. R di episode selanjutnya, ya kan? Bagi Anda Ya. yang belum tahu tentang Mr. R dan mungkin juga penting atau enggak sih sebenarnya Mr. R di kehidupan kalian, ya kita tunggu aja nanti di episode berikutnya. Oke, dengan begitu kita pamit mundur Iya. di programnya Podcast Propaganda bersama saya Lucky Chandra, di kanan saya Bung Ganda. Bung Ganda dan sebelah kiri saya Yudi. Yudi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Go, bye bye.